Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, para masyayikh, para asatidzah, terkhusus sahibul majlis, walaupun beliau jauh ada di tanah suci Mekah atau di Madinah, namun insya Allah ruh beliau saat ini ingat kepada kita, insya Allah bersama-sama kita di tempat ini, yaitu Tuan Guru Syafaat Habib. Kita doakan beliau mudah-mudahan tetap sehat walafiat, membimbing jamaah umroh mendapatkan umroh yang makbulah, umroh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu kita semua yang belum melaksanakan ibadah haji dan ibadah umroh, Allah takdirkan kita semua di masa-masa yang akan datang bisa menunaikan ibadah haji, minimal ibadah umroh. Amin ya rabbal alamin. Al-Ustadz Muhammad Soniin yang tadi telah memberikan ilmunya, Ananda Adinda Tuan Guru Haji Zuhdi Ilham yang juga saya hormati, para orang tua, para hujjat, para tokoh, baik tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibunda tercinta yang juga saya hormati, anak-anakku santriwan yang juga saya banggakan. Bersyukur kepada Allah dengan selalu kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan kita semua selalu dan senantiasa mendapatkan bimbingan dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan besar kita semua mudah-mudahan kelak di yaumil mahsyar kita semua mendapatkan syafaatul uzma, pertolongan yang agung dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Bapak Ibu yang saya hormati, saya banggakan, hari ini luar biasa kita mendapatkan ilmu tentang sholat berjamaah. Arak pira macam sholat berjamaah makmumnya? Oh tahu? Tadi kan baru disampaikan oleh Ustadz Soniin. Walaupun di ujung saya kebagian. Ada yang disebut dengan makmum muwafiq, ada yang disebut dengan makmum masbuk, ada juga yang disebut dengan makmum nggak ada, cuman dua. Makmum muwafiq berarti makmum yang ikut gerakan imam mulai dari takbir
takbiratul ihram sampai salam. Artinya sama gerakan, yaitu gerakan sholatnya dengan imam. Kalau makmum masbuk berarti telat 3 hari. Telat gerakan dengan imam, enggak sama. Kadang imam sudah dapat 1 rakaat, kita baru datang, namanya makmum atau imam sudah 2 rakaat, kita baru datang, namanya makmum masbuk. Nah, ini yang perlu kita pelajari Bapak Ibu. Ini luar biasa loh ilmu. Kalau kita nggak ngaji, nggak dapat ilmu tersebut. Tidak dengan sendirinya ilmu itu simsalabim abrakadabra langsung datang kepada kita. Harus kita pelajari. Terutama adalah tentang sholat Bapak. Kenapa Nabi menyampaikan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, apa kata baginda Rasul? Ra'sul amri al-Islam wa umuduhu as-sholah. Pangkal dari segala macam hidup kita ini. Kita hidup apa? Udah mati. Halo? Masih nafas? Masih? Sinyal kencang? Sinyal kuat? Alhamdulillah. Kalau mati nggak di sini, di kuburan. Pangkal dari segala macam urusan hidup di dunia ini. Kita semua bapak-bapak, ibu-ibu, baik yang sampun lingsir, apalagi yang masih bajang. Al-Islam adalah Islam. Alhamdulillah. Kita semua dipilih oleh Allah memeluk agama yang insya Allah akan menyelamatkan kita dari dunia sampai ke akhirat, karena satu-satunya agama yang diterima oleh Allah adalah agama Islam. Kalau dalam Al-Quran difirmankan oleh Allah, innad dina indallahil Islam. Maaf, terserah mereka yang memeluk selain Islam, tapi yang dinyatakan oleh Allah, agama yang diterima di sisi Allah yaitu hanya agama Islam. Adapun agama-agama yang lain tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita alhamdulillah Bapak Ibu hidup seadanya. Kepeng mah enggak banyak-banyak amat. Di kantong, di tas cuman ada 10 juta. Arak 10 juta. Enggak apa-apa, berapapun Bapak Ibu, itulah yang telah diberikan rizki oleh Allah. Sebab kita semua ini rizkinya sudah ditakar oleh Allah. Oh, ini rizkinya ditakar sekian, dalam hidupnya diberikan oleh Allah. Bapak-bapak sudah ditakar rizkinya sekian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan Guru Zuhdi, Ustadz Soniin termasuk tiang sudah ditakar oleh Allah rizkinya sekian. Siapa yang gak kepingin banyak rizki? Ada yang hidupnya pingin miskin? Arah nih, saya kasih kepeng kalau mau. Bener? Ada? Nggak ada Bapak Ibu. Semua kita ingin hidup yaitu yang wah, tapi sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Nabi saja Bapak Ibu yang hidupnya minta miskin. Kita umatnya mah diarak minta miskin. Sampun luwih kepeng pingin yang banyak lagi. Sampun punya rumah mewah pingin lebih mewah lagi. Sampun punya rumah, kendaraan, mobil bagus pingin lebih bagus lagi. Bapak-bapak sudah punya istri pingin Pak. Masa pingin Pak? Sampun lingsir Pak. Kasihan nih yang nggak boleh. Manusia Bapak Ibu, nggak ada batasannya hidup ini. Iya kan?
Siapa yang nggak kepingin wah dalam hidup ini? Makanya kalau orang Jakarta itu bilang, pepatah orang Jakarta bilang, orang Jakarta ini bukan orang Lombok. Ini kalau perempuan ngomong, ada uang abang sayang, enggak ada uang abang. Sadis ibu-ibu mah. Masa dia enggak ada uang abang ditendang. Tetep arak kepeng di arak kepeng, ada uang enggak ada uang abang tetep disayang. Jangan gara-gara kepeng Bapak Ibu suami ditendang. Namanya perempuan mata duitan yang begitu itu. Subhanallah. Tidak ada kita ini ingin semua hidup nyaman, ingin uang, tapi sudah ditakdirkan oleh Allah rizkinya ada yang banyak, ada yang sedang, ada yang sedikit, bahkan ada yang kurang. Makanya dalam hidup ini dibagi dengan 4 bagian orang hidup di dunia dan di akhirat. Karena kita ini sekarang masih hidup di dunia, ada 4 bagian manusia ini yang diciptakan hidupnya di dunia, bahkan nanti di akhiratnya. Apa macam kehidupan manusia yang pertama? Yang pertama adalah sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Di dunia bahagia Bapak Ibu, seneng hidupnya. Oh, urusan rizki mah luwe. Alhamdulillah pangkat dan jabatan punya, penghasilan miliaran setiap bulan, rumah mewah, kendaraan mewah, istri cantik, inges, bahkan lebih dari seke. Lebih dari seke. Nih Pak, saudara saya Pak Haji Suminggah ini ketawa kalau dibilang istri seke mah. Bener memang istri mah cukup 1 Pak Haji Suminggah. Cukup 1 istri itu. 1 di kuang rundun, 1 di 1 di mata, 1 lagi di jari. Ya kan judulnya seke. Nah ini bagi yang mampu, nggak mampu cukup 1. Hidup di dunianya dia mah seneng, urusan rizki dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di tengah kesibukan dia beraktivitas apapun profesinya, yang jadi pejabat, pedagang, petani, apapun itu profesinya, tapi tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di tengah sibuknya beraktivitas, giliran waktunya sholat dipanggil dengan hayya 'alas sholat, ditinggalkan aktivitas dunianya sejenak. Ruku sujud kepada Allah sebagai penghambaan kepada Allah Subhanahu, bahkan syarat sah sholatnya, rukun sholatnya, bahkan ketika dia sholat selalu berjamaah menjadi makmum, dia selalu menjadi makmum yang paling utama di saf yang pertama. Ibadahnya luar biasa, ngaji jalan terus walaupun dia sibuk dengan urusan dunia. Yang demikian ini hidup di dunianya sudah senang Bapak Ibu. Kenapa? Sudah dekat dengan Allah Subhanahu, bahkan diberikan rizkinya yang sangat melimpah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia diberikan rizki oleh Allah tidak sayang-sayang, Raudhatul Amin dibantu enggak banyak, 10 juta, 20 juta, sampai 50 juta, bahkan 100 juta. Ustadz Soniin punya majelis taklim dibantu, Tuan Guru Zuhdi punya majelis taklim dibantu. Jauh Hari Mubarak enggak punya majelis taklim. Mudah-mudahan punya, amin. Amin. Apapun bentuk sarana ibadahnya, masjid, musola, majelis taklim, pondok pesantren, madrasah, selalu dibantu Bapak Ibu. Kenapa? Dianugerahkan rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sayang-sayang. Kehidupannya dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan semakin dikayakan oleh Allah. Wa tuzakkihim, karena banyaknya berinfak, bersedekah, Allah bikin terus meningkat harta bendanya, kekayaannya sungguh sangat luar biasa. Tapi di tengah kesibukan dia beraktivitas urusan dunia, ya Allah, ibadahnya juga sungguh sangat luar biasa. Malam bangun sholat tahajud. Ibu malam bangun enggak Pak Bu?
malam bangun, alhamdulillah bangun pipis doang, tidur lagi. Coba tuh orang yang kaya anugerahkan oleh Allah rizki tapi ibadahnya sungguh sangat luar biasa. Yang demikian inilah yang disebut wasa'idun fil akhirah, di akhirat juga bahagia karena amal solehnya yang banyak, maka Allah persiapkan yaitu pahala, dan pahala tersebut dibalas oleh Allah dengan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Makanya selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apa artinya ibu? Ya Allah, berikan kepeng yang luwe ya Allah. Itu bukan? Enggak, bukan. Bukan. Pak Nabi aran artin daripada Rabbana atina fid dunya hasanah. Merarik malik kata Bapak. Rabbana ya Allah ya Tuhan kami, atina anugerahkan, berikan kepada kami semua ini ya Allah, yang laki-laki ataupun yang perempuan, apapun profesi kita ya Allah, fid dunya hasanah, kehidupan di dunia yang baik, yang hasanah. Makanya luar biasa kalau ada nama perempuan dikasih nama hasanah, selalu disebut. Cuman kan kadang maaf, ada orang punya istri dua, yang satu namanya hasanah, yang satu lagi namanya saadah. Iya, begitu tawaf di Masjidil Haram, di Ka'bah, kan dari rukun Yamani sampai ke Hajar Aswad itu dibimbing oleh yang pembimbingnya, diperbanyak baca doa sapu jagat tersebut, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena istri yang kedua Sa'adah ini nggak ngerti dari arti itu, maka Sa'adah ini cemburu. Kenapa kata Sa'adah kok yang selalu disebut atina fid dunya hasanah? Sesekali kek sebut nama saya wa fil akhirati Sa'adah, biar adil suaminya. Ya kadang kena nggak ngerti, tapi ini yang sangat luar biasa. Atina fid dunya hasanah, berikan kehidupan kepada kami ya Allah, apapun yang kita lakukan di dunia ini ya Allah, hanya menjadi ibu rumah tangga atau kerja di sawah, apapun yang kita kerjakan, yang penting halal, baik, yang dapat kita rizki ini baik dalam hidup ini, hasanah fid dunya wa fil akhirati hasanah. Nanti di akhirat juga ingin baik hidup kita Bapak Ibu. Baiknya bagaimana? Menjadi rombongan baginda Rasulullah Muhammad, menjadi rombongan para kekasih-kekasih wali-waliullah, menjadi rombongan para alim ulama, apapun sebutannya, baik itu tuan guru, kiai, ustadz, itu hanya sebuah sebutan saja. Yang jelas mereka-mereka ini yang dititipkan ilmu oleh Allah, yang disebut dengan al-ulama'u warathatul anbiya. Ulama inilah yang menjadi pewaris, yang meneruskan estafet perjuangan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya wa fil akhirati hasanah. Mudah-mudahan ya Allah hidup kita nanti di akhirat baik juga ya Allah, masuk surga di belakang baginda Rasulullah Muhammad. Wa qina adzabannar. Ini yang sangat kita inginkan, jauh dari siksa api nerakanya Allah yang siksanya sangat pedih. Na'udzubillahi min. Maka kita terus ya minta kepada Allah dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita sudah berdoa, berarti sudah selesai. Matur tarbiasi. Unas ampura agung-agung sinampura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tiga lagi nanti insyaallah.